Shalom pemirsa setia semua kitab suci. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bisa menerangi kehidupan saudara dan memampukan saudara berbagi kebenaran ini kepada kerabat, sahabat, dan komunitas saudara. Jangan lupa ya, berkat Tuhan jangan sampai disimpan sendiri. Ayo klik tombol subscribe dan like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke orang yang kamu kenal. Tuhan Yesus memberkati. Ketika kapak itu jatuh ke dalam air dan orang itu marah karena pinjam dan tidak akan bisa mengembalikannya. Tapi abdi Allah itu menyelesaikannya. Dia bertanya di mana jatuhnya dan dia menunjukkan tempatnya. Pertanyaan saya, abdi Allah Elisa, mengingat dia seorang nabi, mengapa dia tidak tahu di mana kapak itu jatuh? Karena dia adalah seorang nabi dan dapat melakukan dan dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh siapapun, apakah dia tidak tahu di manakah kapak itu jatuh? Izinkan saya mengomentari istilah pekerjaan seorang nabi. Silakan. Bukanlah suatu pekerjaan, namun panggilan dari Tuhan. Benar. Tuhan tidak menjadikan manusia sebagai pegawainya, tetapi manusia dipanggil untuk melakukan pelayanan dan untuk dapat memberikan pesan. Tentu saja, nabi tahu segalanya. Karena Tuhan telah memberikan kepadanya kemampuan ini atau karunia ini. Tetapi, dia harus mengajukan pertanyaan kepada orang ini tentang di mana jatuhnya. Ketika terkadang kita mengkritik tentang pertanyaannya, bagaimana ketika Kristus suatu hari bertanya kepada seorang buta, "Apa yang kau inginkan?" Tidakkah engkau tahu apa yang diinginkan? Tidakkah Kristus tahu apa yang dibutuhkan? Orang buta ini, Yesus bertanya kepada orang yang sudah sakit selama 38 tahun, "Apakah kamu ingin untuk disembuhkan?" Kita atau beberapa orang mungkin sedang berpikir, pertanyaan ini tidak tepat, tapi sebenarnya ini adalah pertanyaan yang penting. Dan sudah sepatutnya, apakah itu pertanyaan yang diajukan Kristus kepada orang-orang atau pertanyaan yang ditanyakan hamba Tuhan itu kepada anak laki-laki atau orang ini? Pertama-tama untuk menguji kejujuran motivasinya. Untuk memeriksa seberapa serius orang ini, karena bisa jadi kapak itu terlepas dari orang itu dan dia berkata, "Baiklah, sudah berakhir. Saya sudah lakukan yang saya bisa dan kapak itu jatuh ke dalam air." Dan jika ditanya di mana jatuhnya, dia akan menjawab tidak tahu. Mengapa? Agar misi ini cepat selesai. Tapi sebenarnya pertanyaan ini untuk memeriksa keseriusannya bahwa dia akan terus bekerja dengan mereka. Yang kedua adalah agar Roh Kudus memberikan kepada kita bukti bahwa kapak itu memang terlepas dan jatuh di Sungai Yordan, atau orang dapat mengatakan bahwa ini adalah tindakan atau perbuatan dari abdi Tuhan. Tapi sebaliknya, kapak itu memang jatuh dan Roh Kudus memberikan kesaksian untuk kita dapat membuktikan, saksi mata untuk membuktikan bahwa kapak itu jatuh di satu tempat di Sungai Yordan. Dan ketika jatuh di Sungai Yordan, sulit bagi siapapun untuk bisa mendapatkannya. Namun abdi Allah seperti yang kita dengar dan katakan sebelumnya adalah satu-satunya yang tahu metode ilahi terbaik agar besi itu dapat mengapung di atas air melawan hukum alam. Saudara Ishak, jadi keajaiban mujizat bukanlah bahwa seorang pria berjalan di bulan. Mujizat adalah bahwa orang yang rusak akan berubah menjadi orang yang berguna. Inilah keajaiban kekristenan. Kita telah setuju dari pertanyaan sebelumnya bahwa kapak menunjuk kepada jiwa dari manusia. Kapak itu seharusnya digunakan dan menjadi bermanfaat, tetapi jatuh dan tenggelam dalam lumpur dan air Sungai Yordan. Potongan kayu yang dipotong, itulah yang menyebabkan kapak muncul dari lumpur Yordan dan mengapung. Ini juga memberitahu kita tentang keselamatan yang didasarkan pada karya Kristus di kayu salib yang terputus di tengah kehidupannya dan merasakan kematian. Sehingga setiap orang dari kita akan merasakan hidup dan mengapung, menjadi status yang lebih tinggi. Bagaimanakah manusia bisa berguna setelah itu? Bagaimanakah jiwa manusia yang diselamatkan berguna di tangan Tuhan seperti kapak yang tajam? Banyak sekali contohnya saudara ayat, tetapi dari kata ini bermanfaat, pernah ada seseorang disebut berguna, saat dia jauh dari Tuhan, dia tidak berguna. Tapi ketika hidupnya berubah, dia menjadi berguna. Dia adalah Onesimus dalam surat kepada Filemon dalam perjanjian baru. Surat kepada Filemon tepat sebelum surat kepada orang Ibrani dalam urutan. Perjanjian baru. Orang ini adalah seorang budak dan dia adalah seseorang tinggal di rumah orang percaya bernama Filemon dengan keluarganya yang saleh. Ada perkumpulan yang berkumpul di rumah dan gereja berkumpul. Tapi suatu hari dia mencuri dari tuannya dan melarikan diri. Tetapi
Kasih karunia Allah menemukannya melalui Rasul Paulus. Dan setelah dia mengenal Kristus, dia menjadi bermanfaat. Dia jadi manfaat bukan hanya bagi Filemon, tapi ia menjadi bermanfaat bahkan bagi Rasul Paulus sendiri, hamba yang agung itu. Padahal masyarakat yang melihat bahwa orang yang mencuri, jadi kita harus memenggal tangannya. Tidak, ini tidak akan menghentikan pencurian. Jadi apa solusinya? Solusinya, dia akan mencuri menggunakan tangan yang lain. Dia akan mencuri menggunakan tangan yang lain, atau hari ini orang mencuri melalui internet, menggunakan kartu kredit, menggunakan sidik jari misalnya. Ini tak akan menyelesaikan masalah dosa. Timur berkata potong tangannya, barat katakan penjara untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Tapi pencuri akan masuk penjara dan akan melakukan jenis kejahatan lainnya. Dengan pengalaman lain dalam kejahatan. Jadi timur tidak benar dan barat juga tidak benar, hanya Tuhan yang benar. Tuhanlah yang bisa membenarkan orang durhaka. Hal yang aneh saudara ayat adalah, orang ini dikatakan dengan jelas bahwa dia dahulu memang dia tidak berguna, tetapi sekarang sangat berguna. Rasul Paulus berkata kepada Filemon dalam surat ini, sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dan hal yang menakjubkan bahwa ketika dia disebutkan dalam suratan setelah itu, maksudnya setelah waktu dia dipanggil, saudara kita yang setia dan yang kekasih, dia menjadi setia. Seseorang akan berkata, tidak, orang itu adalah seorang pencuri sebelum dia mengenal Kristus. Akankah Anda memberinya tanggung jawab sebuah kantong uang, hadapi dia sebagai saudara yang percaya belaka? Tidak, Tuhan dapat mengubah pencuri sehingga tidak sengaja berhenti mencuri, tetapi lebih, orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan lakukan pekerjaan yang baik. Dan inilah aturan yang kita temukan pada semua orang yang diselamatkan. Apakah dalam Alkitab dalam perjanjian baru, atau sampai sekarang inilah keajaiban mujizat seperti yang Anda katakan. Itulah mengapa kami mengundang setiap pemirsa terkasih, tidak peduli apa dosa Anda dan berapa banyak. Tidak peduli seberapa dalam Anda yang telah tenggelam ke dalam lumpur dosa sungai Yordan, sungai kematian. Ya, Anda mengatakan saya tidak menguntungkan. Anda merasa tidak bermanfaat. Tapi hari ini Tuhan akan menerima pertobatan Anda, dan ketika Anda datang kepada Kristus dengan setia, berusaha untuk mengubah hidup Anda. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.